Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Antifon pembuka. Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur. Suster, ibu bapak, adik-adik yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-69 SMPK Santa Maria Dua Malang. Usia yang cukup lanjut, usia yang cukup senior. Dan pada pagi hari ini kita merayakan misa syukur atas hari ulang tahun tersebut, tepatnya tanggal 1 Agustus 2021. Kita semua bersyukur bahwa sekolah ini bisa mencapai usia 63 tahun. Tentu sudah menghasilkan banyak lulusan yang unggul, beriman, dan berilmu. Apa yang menjadi kunci keberhasilan ini sehingga Santa Maria Dua Malang bisa tetap eksis, diminati oleh para orang tua? Kuncinya adalah Tuhan itu baik. Tuhan mengutus banyak orang supaya sekolah tetap jaya. Yesus tidak banyak membuat mukjizat jika orang tidak percaya. Inti dari pernyataan ini adalah jika kita percaya, Tuhan turut serta dalam karya kita. Maka di situ kuasa Tuhan bekerja. Tuhan sungguh baik. Dan semoga misa syukur hari ulang tahun yang ke-69 ini menginspirasikan kita dan menggerakkan kita untuk terus-menerus memperteguh iman dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam karya pendidikan kita. Rasa syukur ini kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi. Kita kembalikan kepada Allah yang telah mendampingi selama 69 tahun. Dan kita juga mempersembahkan segala harapan, karya, dan kasih kita secara khusus keluarga besar SMPK Santa Maria II ini, sehingga Tuhan sungguh hadir. Dan tentu saja di awal perayaan Ekaristi, kita juga selain diundang, kita diajak, selain mempersembahkan diri kita, kita juga memohon ampun dengan penuh kerendahan hati, supaya kita senantiasa layak dan pantas untuk memperoleh rahmat Allah sendiri. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Dalam perayaan Ekaristi ini secara khusus kita mohonkan kesejahteraan dan rahmat kesehatan bagi keluarga besar SMPK Santa Maria II Malang, yaitu suster, ibu bapak, guru, karyawan, semua siswa dan segenap orang tua wali siswa. Juga kita mohonkan kesembuhan bagi guru atau karyawan dan keluarga siswa dan orang tua yang sakit, semoga diberi kesembuhan. Kita juga mohon berkat untuk SMPK Santa Maria II Malang agar semakin unggul dalam pelayanan dan sukses. Dan yang terakhir kita juga mohonkan kesejahteraan arwah bagi Bapak Yohanes Horomare yang dipanggil Tuhan hari Sabtu yang lalu. Beliau adalah paman dari Suster Dorothea. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, hari ini SMPK Santa Maria II Malang merayakan ulang tahun yang ke-69. Semoga dengan perayaan ini kami diajarkan bagaimana bersyukur atas anugerah kasih-Mu. Persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa kayu, akan mentimun dan semangka, bawang peri, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedul. Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu mengiringnya dengan batu bilangan atau menumbuknya dengan bulu. Mereka memasaknya dalam terigu dan membuatnya menjadi roti indah. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah mana isi. Musa mendengar berita bangsa, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemah. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu inilah dapat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandangmu? Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti seorang anak memangku anak yang sedang ini? Bila dia ke tanah yang kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagi. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja.
Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malah petaka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai umat Allah. Hai umat Allah, pujilah Tuhan, hai umat Allah. 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 Pujilah Tuhan, hai umat Allah.
Tuhan sertamu. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, dengan naik ke langit, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah Injil Tuhan. Suster, ibu bapak, adik-adik yang terkasih, di dalam budaya kita, orang Timur, secara khusus yang paling saya tahu, ada ungkapan dari orang Jawa, yaitu perihal mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Makan tidak makan, yang penting kumpul. Dan juga saya yakin, dalam budaya-budaya yang lain, hal demikian juga ada. Mungkin dengan bahasa yang berbeda, tetapi muatan atau nilainya sama. Jadi ungkapan itu bukan diutamakan soal makannya, tetapi diutamakan soal kebersamaannya dalam situasi apapun. Ini yang terpenting. Dan itu terus melekat dalam kehidupan kita. Nah, secara khusus, kita memasuki situasi yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita, yaitu situasi pandemi. Di mana mau tidak mau, kita dipaksa untuk kembali masuk di dalam rumah, untuk berkumpul. Situasi demikianlah yang membawa kita kepada wajib atau harus berkumpul. Bukan soal tadi makan atau tidak makan, tetapi kita berkumpul bersama. Demikian juga terimbas kepada dunia-dunia yang lain. Dunia pendidikan juga demikian. Saya pun di universitas mengajar juga semenjak pandemi, selalu mengajar online, ujian online. Demikian juga dalam keluarga besar SMPK Santa Maria, saya yakin pasti juga demikian. Meskipun ada wacana
akan tatap muka fisik, tetapi karena situasi lagi kembali rawan, akhirnya masuk lagi dalam online. Nah, kita melihat online ini adalah suatu juga tempat berkumpul bersama. Tetapi pada saat berkumpul bersama itu menjadi satu kesatuan, dalam situasi demikian dipaksa kita menjadi satu kesatuan, bukan saja soal berkumpul, soal bercerita, soal sharing dan lain sebagainya, tidak. Tetapi itu juga digunakan oleh Allah untuk menunjukkan rahmat-Nya atau karyanya. Kita melihat di dalam Injil, dalam kesatuan, dalam perkumpulan orang-orang yang ingin mendengarkan Yesus, disitulah Yesus mengingatkan kepada para murid panggilan kehidupan mereka, yaitu memberi makan. Memberi makan di sini, di dalam kitab suci, mengartikan kepada kita bukan soal kita memberi makanan yang secara harafiah. Ada nasi, ada sayur, ada lauk, dan lain sebagainya. Kalau mereka, budaya mereka ya, roti dan ikan itu adalah makanan yang sangat-sangat sederhana. Makanan yang sangat level bawah lah. Mungkin tidak seperti kalau siswa-siswa, anak-anak kalau di sekolah dulu sempat ada jajanan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi roti dan ikan itu adalah makanan yang utama juga bagi mereka, dan itu adalah level orang-orang yang miskin. Nah, pada saat itulah sekali lagi, dalam berkumpul bersama itu, Yesus mengedepankan lagi, mengingatkan kepada para murid akan panggilan hidup mereka memberi makan. Sekali lagi, memberi makan bukan secara harafiah, tetapi di sini adalah memberi apa yang dimiliki oleh para murid. Di dalam Injil juga, para murid hanya mengatakan, hanya punya roti dan punya ikan. Tapi Yesus mengatakan juga, bawa kemari. Roti dan ikan bisa kita refleksikan, kita maknai sebagai bentuk pemberian bakat atau talenta, atau kemampuan kita. Kita diciptakan Allah baik adanya. Kita punya hal yang baik, yaitu kemampuan-kemampuan yang baik, bakat-bakat yang baik, talenta-talenta yang baik, itulah yang dijadikan persembahan, dikembalikan lagi ke Allah. Dan itu juga akhirnya dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah makna memberi makan. Dan kita lihat kembali dalam konteks dunia pendidikan. Injil ini juga sekali lagi menghidupi. Bukan hanya soal beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi selalu hadir, aktual dalam kehidupan kita. Dalam dunia pendidikan pun, di situ adalah tempat berkumpul, entah itu offline atau online, tapi adalah tempat berkumpul. Bukan sekali lagi hanya cerita-cerita, ketawa-ketawa, dan lain sebagainya, tetapi di situ adalah sama-sama menggali, supaya menjadikan manusia yang seutuhnya. Dan disinilah kembali, saya yakin, suster, ibu bapak, semua diingatkan kembali oleh Yesus. Memberi makan. Memberi makan, SMPK Santa Maria, dimengerti yaitu memberikan segala pengetahuan, mentransformasikan, membagikan pengetahuan kepada para murid. Para murid atau semua adalah orang-orang yang berkumpul. Disitulah letak memberi makan. Pengetahuan bagian dari apa yang didapat, apa yang kita miliki, bakat, talenta kita, kembali diberikan kepada para murid. Ini situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Injil sini jelas sekali, Yesus tidak pernah menuntut yang lebih kepada para murid untuk memberikan hal yang luar biasa, tidak. Tetapi memberikan, beri mereka makan dengan dasar apa yang kalian atau para murid miliki. Demikian juga kepada kita semua, secara khusus kepada keluarga besar SMPK Santa Maria, dan sudah dilaksanakan, yaitu memberi makan kepada para murid dengan pengetahuan, hati, segala diri, ibu bapak, suster di sini, kepada para murid. Dan para murid pun, siswi-siswa, memberi makan juga kepada para guru
yaitu sikap menghormati, sikap menghargai, dan mau belajar. Itu juga adalah soal memberi makan. Dan itu bukan lagi kewajiban, tetapi bagian dari panggilan kita semua. Panggilan juga bagi siswi dan siswa. Dan akhirnya memberi makan kepada orang tua, membahagiakan dengan belajar sungguh-sungguh, itu juga adalah bentuk, sekali lagi, memberi makan. Dan saudari-saudara yang terkasih, memberi makan sekali lagi adalah bukan pilihan hidup kita, tetapi panggilan. Kita bisa lihat juga dalam situasi yang berkumpul ini, kita lihat dalam kasus atau peristiwa saat ini, pandemi, banyak sekali kita mendengar kita semua menjaga atau dikatakan protokol kesehatan, prokes itu bukan soal, sekali lagi, kita taat kepada aturan, bukan soal lagi kita memilih, tidak. Tetapi itulah bagian dari panggilan hidup kita. Mengapa saya katakan bagian dari panggilan hidup kita yang memberi makan itu? Karena juga kita mengikuti prokes dan lain sebagainya yang sudah ditentukan adalah bentuk bahwa kita juga bersimpati, berempati terhadap sesama kita. Itulah arti memberi makan. Simpati dan empati adalah yang ada dalam keseluruhan hidup kita. Kalau simpati kan mungkin kalau ada yang bersedih atau bergembira, kita ikut bersedih, bergembira. Belum tentu orang seringkali bersimpati, tetapi juga mempunyai empati. Yaitu apa? Empati melakukan. Bisa dikatakan mungkin kalau melihat satu peristiwa, melihat ada orang jatuh, aduh kasihan ya dia jatuh, hanya sebatas itu. Itu adalah bentuk simpati. Tetapi dia juga ingin bergerak, ingin membantu, itu empati. Dan itulah lengkap memberi makan, panggilan dari kehidupan kita. Dan sekali lagi, kita mengikuti aturan atau kebiasaan yang baru saat ini, new normal, dikatakan seperti itu, bukan karena kita takut akan aturan, tetapi kita ingin menunjukkan bahwa itulah panggilan hidup kita. Kita juga menghargai sesama kita. Kita juga ingin menjaga kesehatan sesama kita, selain kesehatan diri kita. Suster, ibu bapak, siswi-siswa yang terkasih dalam Kristus, kembali berkumpul selama 69 tahun SMPK Santa Maria II ini, begitu banyak rahmat Tuhan mengalir. Kenapa dikatakan banyak yang mengalir? Karena jelas orang-orang yang ada di dalamnya adalah ingin berusaha memberi makan, saling memberi makan. Dan rahmat Tuhan nampak, dirasakan, dan sungguh konkret saat kita juga mau memberi makan. Artinya, sekali lagi, kita tidak pasif. Tetapi kita juga ingin aktif, kita juga ingin bekerja sama dengan rahmat ilahi itu sendiri. Dan secara khusus bagi suster dan ibu bapak telah memberikan hal yang terindah bagi anak-anak, entah itu yang sekarang sudah menjadi lulusan-lulusan atau sudah bekerja atau menjadi orang hebat, atau sekarang yang sedang menempuh pendidikan. Suster, ibu bapak memberikan yang terbaik untuk mereka semua. Memberikan yang terbaik juga secara tidak langsung kepada orang tua atau wali mereka semua. Dan itu adalah suatu bentuk rahmat Allah. Suatu bentuk pemberian tanpa memberikan sesuatu yang luar biasa. Hal yang sederhana. Itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah bentuk mempersembahkan roti dan ikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Suster, ibu bapak, siswi-siswa yang terkasih dalam Kristus, 69 tahun Allah bekerja, Allah hadir, karena sekali lagi semua di dalamnya ingin bekerja sama dengan Allah tersebut. Rahmat Allah sungguh nyata, sungguh nampak, bisa dilihat juga dari
anak-anak yang dulunya tadi anak-anak menjadi lulusan dan menjadi orang-orang yang hebat, menjadi manusia yang utuh. Itulah bentuk konkret dan nyata dari rahmat Allah itu sendiri. Kalau saya meyakini para pendidik itu atau yang bekerja dalam dunia pendidikan itu adalah orang-orang suci, orang-orang saleh, dan mereka yang urutan pertama dalam pintu kerajaan surga. Kenapa? Memberikan makan dari apa yang dimiliki. Itu dasar atau acuan dari Yesus sendiri, dari Allah sendiri, untuk melihat, menilai apakah kita sungguh menjadi insannya, menjadi putri-putranya, yang juga memperhatikan putri-putra yang lain. Suster, ibu bapak, siswi-siswa yang terkasih dalam Kristus. Saat ini, sekolah menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu dalam masa pandemi. Tantangan ini bukan meniadakan keinginan untuk memberi makan, tetapi hanya tantangan ini menjadikan kita berinovatif, punya hal inovasi-inovasi tersendiri bagaimana untuk menyelenggarakan pendidikan, bagaimana untuk memberikan atau mentransformasikan apa yang dimiliki itu kepada siswi dan siswa. Dan saya yakin secara khusus SMPK Santa Maria II ini telah menjawab, berusaha untuk menjalani terus-menerus meskipun tantangan begitu hebat, begitu luar biasa. Saya teringat membaca ada meme atau meme ya, yaitu antara percakapan iblis dengan Yesus. Iblis mengatakan, Yesus, ya karena masa pandemi ini, karena virus corona, saya menutup gerejamu. Tidak ada lagi orang yang ke gereja, tidak lagi ada orang yang berdoa, melakukan perayaan Ekaristi. Mungkin bahkan juga di agama lain pasti juga tidak ada lagi orang sholat di masjid, tidak lagi berdoa di wihara dan lain sebagainya. Tapi Yesus mengatakan apa? Tidak. Justru dengan situasi seperti ini, saya membangun gereja-gereja atau membangun tempat-tempat ibadah di dalam keluarga. Kelompok yang terkecil. Nah, ini menarik sekali meme seperti ini. Ini juga menyadarkan kepada kita dalam situasi ini seperti dari di awal-awal saya katakan, kita dipaksa dalam tanda kutip berkumpul. Tetapi berkumpul itu bersama-sama merasakan, dan kita mempunyai suatu kesempatan yang indah untuk memberi makan satu dengan yang lainnya. Dan sekali lagi, kiranya keinginan kita untuk memberikan diri kita dengan cara-cara yang biasa mendatangkan rahmat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. 69 tahun, rahmat Tuhan sungguh berkarya dan bekerja di dalam sekolah atau keluarga besar SMPK Santa Maria II. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita kembali mengungkapkan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang kuasa mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang tepat nantian pada hari ketiga ketika para yang masuk orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Katolik yang kudus, Tuhan para kudus, Tuhan dosa, kebangkitan badan. Amin. Doa umat. Yesus bersabda
Barang siapa datang kepadaku, takkan menanggung lapar lagi. Bagi pemimpin gereja dan gereja kudus, ya Bapa, Engkau telah memilih Santa Perawan Maria menjadi bunda gereja. Semoga dengan perantaraannya berkat-Mu turun atas pemimpin gereja dan gembala umat-Mu di seluruh dunia. Semoga gereja kudus senantiasa penuh iman dan setia pada komitmen panggilannya seturut teladan hidup Santa Perawan Maria, agar semakin peka pada kebutuhan zaman ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah bagi bangsa dan negara. Semoga bangsa dan negara kami mampu melewati masa pandemi ini. Anugerahilah semangat kerelaan berkorban bagi setiap warga negara demi terwujudnya kasih persaudaraan. Berkatilah pula para pemimpin bangsa kami, agar dalam melaksanakan tugasnya mereka menyadari tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa Tuhan. bagi SMPK Santa Maria Dua Malam. Semoga SMPK Santa Maria Dua Malam yang hari ini berusia 69 tahun tetap diminati oleh masyarakat dan semakin menampakkan kekasannya sebagai lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, kasih, dan bermartabat. Marilah kita mohon, kabulkanlah Kami ya Tuhan. bagi suster-suster SPM. Semoga para suster SPM yang menghayati semangat Santa Julia Filian yang menjadi kekuatan dalam mewartakan kebaikan Allah yang Maha Baik teristimewa pada pembinaan dan pendidikan generasi muda. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru, karyawan, dan SMPK Santa Maria Dua. Semoga para guru dan karyawan Kau limpahi rahmat kesejahteraan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam setiap karya dan pelayanannya, terutama dalam mendidik para siswa. Marilah kita mohon, bagi para orang tua dan siswa SMPK Santa Maria Dua Malam. Semoga para orang tua, wali siswa, senantiasa Engkau anugerahkan rahmat kesehatan dan rezeki kehidupan, serta para siswa senantiasa selalu semangat dalam melaksanakan tugasnya dan diberikan rahmat kesehatan. Marilah kita mohon, bagi orang yang menderita sakit, semoga Engkau sebagai sumber pemulihan dan kesembuhan, sumber semangat dalam penderitaan, memberikan kepada orang yang menderita sakit suatu kesadaran akan kehadiran dan rahmat pertolongan-Mu. Dan semoga tangan suci tersalur melalui tangan orang yang merawat-Mu. Marilah kita mohon, kami juga mengingat
pada perayaan Ekaristi ulang tahun SMP Santa Maria II ini yang ke-69 ya Bapak, mengingat pada tenaga medis, dokter, satuan tugas untuk masa pandemi ini, mereka yang betul-betul memberikan diri mereka, memberi makan juga kepada yang membutuhkan. Dampingilah mereka, jagalah mereka, berilah kekuatan kepada mereka semua dan keluarganya, sehingga dalam melaksanakan panggilan tugas mereka, sungguh mendatangkan rahmat yang tak terhingga, rahmat darimu, untuk menjaga mereka semua, memberikan satu kebahagiaan dan kedamaian. Kami mohon kabulkan. Kami juga berdoa bagi arwah Bapak Yohanes Boromare yang telah Engkau panggil hari Sabtu lalu. Kiranya kami percaya dengan iman, beliau merasakan damai bersama Engkau dalam kerajaan-Mu, dan juga Engkau memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga dalam peristiwa salib, peristiwa sengsara yang dialami oleh keluarga ini, mereka tidak merasakan bahwa Engkau meninggalkan mereka, tetapi justru rahmat-Mu yang mempererat, memeluk mereka, memberikan kekuatan kepada mereka untuk melanjutkan kesiarahan hidup mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, keagungan cinta-Mu telah menyelamatkan kami. Berkenanlah mendengarkan serta mengabulkan permohonan kami, dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan diri dalam perjalanan kami menuju kepadamu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau yang memanggil kami untuk memberikan makan kepada saudari-saudara kami, dan juga dalam perayaan Ekaristi ini, kami berusaha untuk mengikuti sabda-Mu, untuk merasakan damai, tetapi kami juga mempersembahkan hidup kami kepada sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putramu untuk menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu, dan Engkau temukan dalam diri putramu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagimu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kita panjatkan doa syukur agung yang ke-8. Kita persembahkan sekali lagi ucapan syukur kita, tanda terima kasih kita akan penyelenggaraan Tuhan selama 69 tahun ini. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih, kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus, Putramu terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasulnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada akhir perjamuan, ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu, kata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Bapa, pesan Yesus itu yang sekarang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi ini, dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami mewartakan wafat dan bangkitan Yesus Kristus,
Ia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Agungkanlah iman kita. Sekarang kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkan kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapak Suci Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus Piliarto, akan orang tua, sanak saudara, dan para sahabat, secara khusus pula bagi keluarga besar SMPK Katolik Santa Maria II. Dan juga akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai, secara khusus pula bagi arwah Bapak Yohanes Orong Mare. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita, berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Kau kerjakan bagi kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia Saudari-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka Tuhan Yesus Kristus
Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan bersetuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, tubuh dan darah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tubuh dan darah Kristus meraja dalam diri saudari-saudara, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Datanglah sekurang-kurangnya secara
yang Maha, kami bersyukur atas kehidupan yang telah kami terima ini. Semoga rezeki ini menguatkan kami, baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama maupun pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan. Semoga dengan perayaan syukur HUT ke-69 tahun ini, SMPK Santa Maria II Malang terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul, kasih dan bermartabat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari silakan, Suster. Yang kami hormati Romo Justinus Primanto, PP. Yang kami hormati Suster, Bapak Ibu Guru, karyawan SMPK Santa Maria II Malang. Yang kami hormati segenap orang tua siswa, dimanapun berada yang mungkin pada jam ini tadi mengikuti misa bersama kami. Dan yang saya kasihi anak-anakku kelas 7, 8, dan 9. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Suster. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik karena limpahan berkat dan rahmat-Nya untuk kita semua, secara khusus sekolah kita tercinta SMPK Santa Maria II Malang, yang pada pagi ini boleh merayakan ulang tahun yang ke-69. Optimis dan mewujudkan sekolah unggul dalam situasi di era pandemi COVID ini menjadi tema kita dalam misa syukur ini, bahwa situasi apapun yang terjadi, baik pandemi COVID yang terus melanda dunia ini, tidak akan mematahkan semangat kita untuk terus belajar dan memajukan pendidikan di sekolah kita tercinta ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik, seperti yang sudah disampaikan Romo dalam renungan hari ini, bahwa sekolah telah berusaha untuk memberikan makan kepada semua peserta didik yang dititipkan orang tuanya untuk belajar di sekolah kami, memberi makan dengan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik sesuai dengan visi dan misi sekolah kita, yaitu mendidik siswa menjadi pribadi yang unggul, kasih, visioner, dan sesuai dengan visi misi perkumpulan Dharma Putri atau yayasan kita, pribadi yang bermartabat. Setinggi apapun ilmu yang kita pelajari, sepintar apapun, prestasi apapun yang kita raih, tetapi bila kita tidak memiliki karakter yang unggul, kita tidak memiliki kasih, kita tidak menghargai martabat sesama kita, maka sia-sialah kita belajar di SMP Santa Maria II Malang. Maka harapan Suster bersama Bapak Ibu Guru dan staf di SMP, mari di ulang tahun yang ke-69 menjelang melangkah ke-70, siswa-siswi SMP Santa Maria II Malang, dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia, karena pandemi kita tidak bisa bertatap muka, Suster bersama Ibu Guru tetap optimis, tetap semangat, akan memberikan pelayanan yang penuh kasih kepada kalian, agar kalian berkembang menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang berkarakter, pribadi yang bermartabat. Masa pandemi ini kita diajak juga seperti misi sekolah kita yang selalu memberikan kasih kepada siapapun. Suster mengetuk hati anak-anak sekalian beserta Bapak Ibu Guru dan orang tua. Marilah kita memberikan kasih kepada orang-orang yang pada saat itu sangat membutuhkan
pada orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena wabah virus COVID yang terus melanda di negara kita. Mari kita berbagi kasih kepada siapapun. Suster, Bapak, Ibu guru akan berbagi kasih dengan kalian dalam memberikan pelayanan pendidikan dengan tidak bertatap muka secara langsung. Bukanlah hal yang mudah. Tetapi dengan penuh kasih, Bapak Ibu terus berusaha inovasi, berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua siswa yang belajar di sekolah kita. Dengan melakukan pembelajaran jarak jauh, tetapi kasih itu selalu dikedepankan. Oleh karena itu, ketika kalian kadang-kadang tidak muncul di Google Meet, kadang-kadang kalian juga ada yang satu dua suster, Bapak Ibu guru selalu menyapa dengan penuh kasih dan mengingatkan supaya meskipun di rumah tanggung jawab itu tetap dilakukan dan karakter kita sebagai anak SMPK Santa Maria II Malang yang disiplin, tanggung jawab itu harus terus pembelajaran secara jarak jauh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Perkumpulan Dharma Putri atau Yayasan, secara khusus Teresela bersama stafnya yang sudah mendukung sekolah kita sampai 69 tahun. Terima kasih kepada para suster Dewan Pengurus Umum, Dewan Pimpinan Provinsi yang terus-menerus memberikan siraman rohani dengan semangat spiritualitas kongregasi kepada kami, sehingga kami masih bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Terima kasih kepada Bapak, Ibu guru, suster yang pernah mengajar di tempat ini. Bagi yang sudah berpulang ke rumah Bapak, semoga bahagia. Dan bagi yang sudah pensiun, yang sudah sangat berjasa memajukan sekolah ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala pengabdian yang sudah diberikan dengan tulus. Kami juga berterima kasih kepada Paroki Katedral Malang, secara khusus Romo Adam dan Romo-Romo, sudah melayani pendidikan kerohanian di sekolah kami, baik dalam bentuk misa, rekoleksi maupun retret, sehingga sekolah ini terus mewartakan kasih Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan. Terima kasih kepada segenap orang tua. Luar biasa kalian mempercayakan putra-putri kalian untuk boleh dididik dan boleh belajar di sekolah kami tercinta. Kami akan setia memberikan pelayanan kepada putra-putri Bapak Ibu sesuai dengan visi dan misi kami. Dan oleh karena itu terima kasih atas dukungannya. Kita terus meningkatkan kerjasama yang baik. Terima kasih secara khusus kepada Romo Prima yang ikut ambil bagian dalam mendukung keberlanjutan sekolah kami dalam bentuk apa saja, Romo. Tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga dalam pelayanan rohani yang Romo bersedia memberikan kepada kami selama ini. Dan secara khusus hari ini, meskipun kita dari tempat yang berbeda, Romo boleh melakukan misa dengan kami, dan sangat baik. Dan pesan iman yang diberikan Romo pada hari ini, berkumpul bersama, memberikan makan, dan kami merasa tersentuh bahwa kami sebagai keluarga Santa Maria akan berkumpul mempererat, memperekat persaudaraan kami untuk bisa memberikan makan dengan pelayanan pendidikan yang baik. Ini akan menjadi pengingat bagi kami di tahun-tahun yang akan datang untuk terus memberikan makan dengan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada semua siswa kami. Masa pandemi, anak-anak yang dari luar pulau, Kalimantan, Papua, NTT, Timur Timur, Sulawesi, dan luar kota Malang, semuanya belajar dari rumah, Romo. Kami terus memberikan makan melalui pengetahuan yang kami miliki sesuai dengan visi dan misi sekolah. Terima kasih banyak untuk Romo dan kongregasi Pasionis yang terus-menerus mendukung kami dalam situasi apapun, baik dalam doa maupun dalam nasihat, dalam
apa saja. Doa kami semoga Romo selalu sehat dan bisa memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan Romo, dan keluarga si pasien ini semoga terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sekarang masih aktif. Kita bersama satu keluarga, mari kita memberikan makan kepada siswa-siswi yang pada saat ini Tuhan percayakan kepada kita dengan pelayanan kasih yang tulus. Terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja sama untuk memperlancar kegiatan ini, tim IT, tim liturgi, dan semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada yang terkasih, anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Suster memantau dari sini semua yang ikut misa, sungguh-sungguh mengikuti dengan sopan, ya, dengan sakral, dan jumlah yang muncul di sini, suster bisa melihat sebagian besar murid-murid ikut misa. Semoga berkat Tuhan juga melimpah untuk kalian meskipun belajar dari rumah. Dan terima kasih untuk semua saja yang terlibat dalam perayaan misa syukur ini. Semoga semangat optimis dalam mewujudkan pelayanan yang unggul ini terus menjadi milik kami yang berada di sekolah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, Spirit of Mary, Tuhan memberkati. Juga siswi-siswa yang terkasih, marilah kita mohonkan berkat rahmat Tuhan sebagai melengkapi ucapan syukur atas penyelenggaraan Tuhan selama 69 tahun ini, dan juga untuk bekal kita dalam melanjutkan panggilan hidup kita. Tuhan selalu Dan saudari-saudara yang terkasih dan orang-orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, secara khusus pula bagi keluarga besar SMPK Santa Maria II Malang yang berulang tahun ke-69, senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita dalam rangka ucapan syukur ulang tahun SMPK Santa Maria II telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.